Perhatikan, koloni semut ini mengelilingi es. Tapi gadis di sebelah itu dan merasakan ada yang tidak beres. Karena setelah mereka makan es, mereka semua akan mati. Pasti ada masalah dengan es ini. Lalu, dia mengikuti para dayang yang membawa es batu itu. Pada saat ini, ratu ini sedang bersiap untuk minum air untuk memuaskan dahaganya. Gadis kecil ini ingin mengatakan sesuatu. Tapi dihentikan oleh tatapan pejabat ini. Melihat dia akan minum. Gadis kecil ini dengan cepat mengambil es batu. Membuangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Batu ini jatuh ke dalam mangkuk sup. Ratu ini kaget dan menjatuhkan mangkuknya. Tapi gadis ini tidak datang ke sini untuk membuat keributan. Dia datang untuk menyelamatkan ratu ini. Janda Permaisuri Agung telah menganugerahkan semangkuk sup rasa yang lezat ini. Untuk membunuhnya. Dia membuat es dari air khusus. Itu adalah racun yang bisa membunuh seseorang. Tapi sup ini dihancurkan oleh seorang gadis pelayan. Janda Permaisuri Agung sangat marah. Kenapa kamu begitu berani? Gadis ini menghalangi rencana Janda Permaisuri Agung. Dia segera didakwa dengan hukuman mati. Hanya setelah kembali dia tahu. Sebenarnya, seseorang dengan sengaja ingin menyakitinya. Dan bahkan menyalahkan kejahatan ini pada gadis kecil ini. Janda Permaisuri Agung melakukan itu karena dia merasakan terancam. Dia ingin menyusun rencana untuk menghancurkan sang ratu itu. Ratu sekarang hanya peduli dengan gadis kecil itu. Dia memohon kepada kaisar untuk menyelamatkan gadis itu. Kaisar setuju. Yang tak terduga adalah Ibu Suri bertindak lebih cepat. Malam itu dia memerintahkan eksekusi gadis kecil itu. Segera. Gadis kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa minum racun. Ketika ratu itu berlari ke sini, gadis kecil itu ditutupi dengan tikar. Yang Mulia mengatakan bahwa dia enggan. Hanya dengan berkorban kedamaian bisa terjaga. Apakah menjadi tidak kompeten itu kejahatan? Bahkan bukan kemampuan untuk melindungi seorang gadis kecil. Itu adalah dosa. Menghadapi celaannya, Yang Mulia hanya diam. Ketika dia berbalik dan pergi, dia diam-diam membuat tanda kebohongan. Gadis ini segera mengerti. Tidak ada yang salah dengan bayi sekecil itu. Gadis kecil itu masih bernafas. Tangannya juga hangat. Sebenarnya, kaisar telah mengaturnya dengan baik. Dalam perjalanan untuk mengangkut mayat gadis itu, gadis kecil itu akhirnya dipertemukan kembali dengan ibunya. Selain itu, kaisar memutuskan untuk mengirim beberapa penjaga lagi untuk melindungi ratu. Tapi sang ratu menolak. Tidak, saya akan melakukannya dengan cara saya. Pertahanan terbaik adalah melakukan serangan balik terlebih dahulu. Sejak hari ini, wanita gila di istana ini adalah saya. Pikirkan baik-baik. Dia dengan cepat memikirkan 3 orang untuk ditangani terlebih dahulu. Janda Permaisuri Agung mengambil tindakan untuk menyakitinya. Janda Permaisuri Zhou duduk di sudut dan diam-diam menyakitinya. Dan Zhou Huajin, dia adalah sumber dari semua masalahnya. Dia mengenakan seragam pertempuran yang mahal. Bersiap untuk menyerang serangan balik. Balas dendam pasti perlu cantik. Jangan pernah berpikir untuk menghadapi seorang wanita tapi milikilah hati seorang pria. Dia memutuskan untuk membalas dendam dengan cara yang sempurna. Ronde pertama. Dia mempersiapkan Janda Permaisuri Agung. Makanan-makanan yang paling dia suka makan. Hiasi kedelai menjadi bentuk tengkorak. Selanjutnya siapkan pakbau dan minuman ringan. Sup ini persis sama dengan yang meracuninya sebelumnya. Janda Permaisuri Agung takut ada racun di dalamnya, jadi dia tidak berani meminumnya. Sang ratu juga tidak banyak bicara. Dia segera mengambil semangkuk sup dan meminumnya. Juga makan es batu dan mendengar suara berderak. Sejak hari itu, bahkan hanya minum air, Janda Permaisuri Agung pun merasa takut dan tidak aman. Ronde kedua. Dia pergi mengunjungi Janda Permaisuri Zhou. Janda Permaisuri ini sendiri sangat percaya tahayul. Dia selalu menyajikan meja membakar dupa sebagai hidupnya. Ratu ini pengertian.
Dia naik dan memegang segenggam besar dupa. Abaikan kata-kata kasar janda permaisuri Jo. Tidak ada rasa hormat, tetapi melambai-lambaikan segenggam dupa. Hanya dalam beberapa menit singkat. Membuat janda permaisuri ini sangat marah. Ronde ketiga. Untungnya Jo Huajin adalah dewi yang dulu dia cintai. Suara dan sikapnya juga agak lembut. Kemudian dia mulai menyakiti orang lain. Pergi melihat ke cermin. Mari lihat seberapa jelek kamu. Citranya yang baik hati segera hancur. Dirinya tidak dapat diterima. Ketika dia akan terpeleset dan jatuh ke danau. Ratu mengulurkan tangan dan menariknya. Tidak perlu mengatakan lebih banyak. Ini hanya karena dia lebih baik dari Huajin. Selain itu, Ratu memerintahkan pemanggilan pejabat. Di bawah godaannya, para pejabat ini sayangnya minum alkohol. Ini tabu di istana. Dia segera mengancam para pejabat. Jika ada yang berani menghalangi langkah kaisar, sarang orang itu akan langsung dimusnahkan. Kaisar naik tahta. Jika ingin tetap kokoh di posisi ini, itu tidak mudah. Lebih dari itu, di masa yang penuh gejolak ini, Yang Mulia akan selalu membawa tekanan dan bahaya. Memutuskan untuk pergi ke medan perang sendiri untuk memadamkan pemberontakan. Anak buah janda permaisuri agung mulai membuat kerusuhan. Tidak lama setelah kaisar meninggalkan istana ketika mereka segera merencanakan pemberontakan. Dia tidak punya pilihan selain melompat ke bawah tebing. Segera setelah itu, istana kerajaan mengadakan pemakaman untuk kaisar. Sang ratu mendengar berita itu. Seperti di hari yang cerah, tiba-tiba ada awan. Penderitaan dia mulai merasa sinis. Ada begitu banyak wali dekat. Hanya bisa melindungi mayat. Ini tidak sesuai dengan akal sehat. Dia menyamar sebagai forensik. Dia ingin memeriksa mayatnya. Tapi wajah tubuh ini sudah rusak. Tidak dapat dikenali. Dia dengan hati-hati menyentuh tubuh. Segera dia menemukan bagian yang berbeda. Bagian ini sudah tidak asing baginya. Kelompok Ratu Janda Permaisuri Agung pasti tidak akan bisa membayangkan. Ratu karena dia menemukan ini. Peristiwa dapat secara kasar didefinisikan. Ratu Janda Permaisuri membunuh kaisar tetapi gagal. Jadi dia memalsukan mayat kaisar. Dapat dilihat. Rencana gagal. Jadi dia menyalahkan orang kepercayaan kaisar dan mengelompokkan mereka di penjara. Mencegah mereka untuk dapat membantu kaisar kembali. Pelayan itu menangis dengan sedih. Dia tidak tahan. Jadi membiarkan mereka berdua mereka tahu yang sebenarnya. Tepat setelah itu, dia memakai makeup yang sangat lusuh. Seperti orang yang tidak tidur selama 10 hari 10 malam. Janda permaisuri juga menangis dengan getir. Tapi dia juga gagal di bawah akting ratu. Levelnya sangat sulit diprediksi. Janda permaisuri sedang terburu-buru untuk mengumumkan berita itu begitu cepat. Mungkin karena dia ingin segera merayakan penobatan kaisar baru. Ratu, katanya. Tentara akan menemukan sisi tebing. Malam itu membawa busur dan tas kain. Memutuskan untuk keluar dari istana dan menyelamatkan kaisar. Dia memanjat tembok kota. Dan melihat dua gadis yang menyamar berdiri di bawah gerbang. Dia menghela nafas. Tidak ada cara lain selain membawa mereka berdua pergi bersamanya. Untungnya, mereka pergi bersama sehingga mereka tidak merasa kesepian lagi. Di malam hari, mereka bertiga tidur di luar. Mereka takut ketahuan sehingga tidak berani menyalakan api. Mereka meringkuk dan saling menghangatkan. Memang benar Tuhan tidak mengecewakan harapan manusia. Permaisuri akhirnya menemukan kaisar lagi. Ternyata setelah jatuh dari tebing, kaisar diselamatkan oleh seseorang yang pergi untuk mengambil obat. Upacara penobatan kaisar semakin dekat. Ratu dan kaisar bersembunyi bersama di dalam kotak kargo. Dan menyelinap ke istana. Putra mahkota dinobatkan sebagai kaisar. Ini adalah anak yang bingung. Dia telah menjadi boneka baru. Waktunya yang mendesak. Tapi ratu tidak terburu-buru. Sebenarnya, dia takut bersendawa sesuatu yang buruk terjadi. Jadi dia menyimpannya secara defensif. Dia mengirim seseorang untuk mencuri segel kekaisaran.
Dia mencuri segel kerajaan tanpa tahu harus berbuat apa. Jadi dia memberikannya kepada orang kepercayaan di penjara. Berkat ini, kelompok orang yang dekat dapat dengan cepat mengontrol kelompok reaksioner di istana. Ditambahkan dengan bantuan tabir asap dari luar, pemberontak itu dengan cepat ditundukkan. Permaisuri sedang mempersiapkan bersama dengan kaisar untuk mencegah upacara penobatan kaisar. Ditemukan di atap rumah seseorang mengarahkan pistol ke kaisar. Dia tidak terlalu memikirkannya dan segera melindunginya. Saya nggak apa-apa. Hanya dikejutkan oleh suaranya saja. Saya tidak merasa sakit. Kaisar akhirnya tertembak dan pingsan. Di saat hidup dan mati, jiwa Bong Huan telah kembali ke tubuhnya. Dia ingin kembali untuk menyelamatkan kaisar. Tapi sekarang dia telah kembali ke dunianya. Bong Huan segera berlari ke perpustakaan. Mulai belajar tentang sejarah 200 tahun yang lalu. Dan pada saat ini, jiwa sejatinya telah kembali. Karena janin, dia kesakitan dan tidak bisa bangun sendiri. Kaisar mengambil segel kekaisaran dan mendapatkan kembali posisinya. Setelah didiagnosis dan dirawat dengan susah payah, dia dan bayinya yang belum lahir akhirnya selamat. Dia juga menjadi pemilik harem dan mengunci seluruh kelompok ibu suri di Istana Dingin. Sejak saat itu dia dan kaisar menjalani kehidupan yang bahagia bersama. Gambar yang ditinggalkan oleh kaisar. Ada foto dia bikin muka jelek. Bong Huan online untuk mencari informasi tentang Raja Cholijong. Semuanya adalah kata-kata yang indah. Bong Huan sangat senang. Bagaimanapun, dia pernah menjadi wanita kaisar.